Gunung Bromo itu berasal dari bahasa Sanskerta Brahma, yaitu salah seorang dewa dalam agama Hindu ya, atau dalam bahasa Tengger kemudian dieja menjadi Brahma. Jadi itu adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur Indonesia. Nah, Gunung Bromo ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada di 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Jadi sebagai sebuah objek wisata, Gunung Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bentuk tubuh Gunung Bromo itu bertautan ya antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Ia mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah kurang lebih 800 meter yang membujur dari utara ke selatan dan 600 meter dari timur ke barat. Sedangkan daerah bahayanya itu berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo. Untuk sejarah letusannya sendiri, selama abad 20 hingga abad 21, Gunung Bromo itu telah meletus sebanyak beberapa kali dengan interval waktu yang teratur, yaitu setiap 30 tahun. Letusan terbesar tercatat terjadi pada tahun 1974, sedangkan letusan terakhir terjadi pada tahun 2015. Bagi penduduk sekitar Gunung Bromo atau di suku Tengger, Gunung Bromo atau Gunung Brahma dipercaya sebagai gunung suci. Setiap tahun sekali, masyarakat Tengger mengadakan upacara yang namanya Yatnya Kasada atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo dan dilanjutkan ke puncak Bromo. Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar tanggal 14 atau 15 pada bulan Kasodo atau ke-10 menurut penanggalan Jawa. Dan untuk berita terbaru, untuk kawasan wisata Gunung Bromo sudah kembali dibuka dengan 5 lokasi yang dapat dikunjungi oleh para turis nih. Pembukaan kelima lokasi itu seiring dengan turunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di daerah setempat. Kini, wisatawan dapat berkunjung ke 5 lokasi tersebut melalui pintu masuk yang berada di Wonokitri, Kabupaten Pasuruan atau Cemorolawang, Kabupaten Probolinggo. Untuk 5 lokasi tersebut, yaitu yang pertama ada Bukit Penanjakan dengan kapasitas 222 orang, ada Bukit Kedaluh dengan kapasitas 107 orang, Bukit Cinta dengan kapasitas 31 orang, Mentigen dengan kapasitas 55 orang, serta yang terakhir yang kelima ya Savana Teletubbies dengan kapasitas 319 orang. Memang secara administratif, kelima lokasi tersebut masuk wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kedua wilayah tersebut sudah memperbolehkan aktivitas wisata. Hal itu sebagaimana pernyataan dari Kepala Subbagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Bapak Syarif Hidayat. Bagi wisatawan yang mau berwisata ke 5 lokasi tersebut memang harus sedikit agak ribet ya, karena harus memesan tiket secara online terlebih dahulu dengan kuota yang sangat terbatas. Dan perlu diketahui bahwa tiket masuk ke kawasan wisata Gunung Bromo itu dibanderol dengan harga sekitar Rp29.000 untuk hari kerja dan Rp34.000 untuk hari libur. Kemudian selain itu, wisatawan yang ingin masuk ke kawasan wisata Gunung Bromo juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang banyak juga. Yang pertama ada sudah menerima vaksin, jadi harus pakai sertifikat vaksin ya minimal untuk dosis pertama. Kemudian menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Yang ketiga, mematuhi aturan kuota penumpang kendaraan, yaitu 5 orang untuk jeep dan 1 orang untuk ojek. Serta yang keempat, menerapkan seluruh protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya teman-teman, jadi itu untuk update terbaru tentang wisata di Bromo, kawasan Bromo. Sudah buka, tapi sepertinya akan ya ribet lah. Dan itu saja teman-teman untuk info yang bisa saya kasihkan untuk kalian semua. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.